Halo semua, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham bagus yang punya potensi untuk uptrend kembali. Saham ini ternyata rutin bagi dividen, laba bersihnya juga naik signifikan, ada berita positif atau sentimennya sudah mengarah ke positif. Dan dari rasio hutang juga sangat aman ya guys ya. Kemarin saya sempat bahas terkait desain portfolio di tahun 2024 yang akan saya gunakan ya di tahun ini. Yang pertama ada saham di sektor perbankan, yang kedua adalah saham batubara, yang ketiga adalah saham otomotif ya guys ya. Meskipun poin ketiga ini bisa berubah tergantung kebijakan moneter yang akan diterapkan, tapi untuk saat ini saya masih cukup optimis dengan saham di sektor otomotif dan beberapa saham juga sebenarnya sudah cukup murah nih guys. Nah, jadi silakan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi saham yang akan kita bahas pada video kali ini adalah saham Dharma Polymetal ya guys ya. Untuk Dharma Polymetal ini masuk di sektor otomotif dan juga komponen otomotif. Namun dari sisi harganya, hari ini closing di 1.115 per lembar saham, tapi kalau misalnya kita lihat di 3 bulan terakhir, Dharma Polymetal ini ya dari akhir Desember 2023 sampai di awal Maret ini, ternyata mengalami penurunan yang cukup signifikan. Harga sahamnya turun 28,53% ya guys ya. Jadi bisa kita kategorikan Dharma Polymetal ini adalah saham bagus yang harganya sedang downtrend seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat juga dari sisi price action, kira-kira kita bisa beli berapa, dan kira-kira kapan Dharma ini akan naik lagi ya guys ya. Karena dari sisi berita, dari sisi sentimen ini sudah mengarah ke positif. Yang berarti sebenarnya ini adalah kesempatan buat kita beli saham bagus di harga murah, seperti itu. Makanya kita di sini pun ya menganalisa secara fundamental ya guys ya, agar kita yakin untuk beli saham bagus di harga murah, seperti itu. Nah, jadi apa sih yang menarik dari Dharma Polymetal ini ya untuk tahun 2024? Nah, kita akan bahas juga pada video kali ini. Jadi Dharma Polymetal ini akan segera mengekspor casing baterai mobil listrik ke Amerika Serikat. Yang berarti Dharma Polymetal ini sudah memproduksi ya sejak tahun 2023 lalu, yaitu produksi casing baterai mobil listrik dan akan segera mengekspor ke Amerika Serikat. Berkaitan dengan penjualan casing baterai tahun ini, sudah bisa dilakukan dengan baik ya, karena sudah selesai dalam tahap R&D dan tahun ini mereka bisa coba ekspor ke pasar Amerika Serikat melalui joint venture Dharma Kyungshin Indonesia. Adapun kontribusi pendapatan Dharma itu adalah 50% dari AHM atau Astra Honda Motor, 10% dari Daihatsu, 5% dari Toyota, 4% dari Hyundai, dan 4% dari Yamaha. Nah, untuk pelanggan dari Dharma Polymetal ini adalah brand-brand besar ya guys ya, seperti Astra Group ya, ada Astra Honda Motor, ada Daihatsu, dan juga Toyota. Itu adalah merek-merek pabrikan yang sangat besar. Lalu ada Hyundai, itu adalah pabrikan mobil listrik ya dari Korea, dan ada Yamaha gitu guys ya. Jadi perusahaan ini juga memprediksi ya kontribusi dari Hyundai ini akan naik ya cukup moderat dan kenaikan 10-15% ya pada tahun 2024 ini. Kenapa? Karena penjualan Hyundai di Amerika Serikat ya guys ya untuk mobil Ioniq EV meningkat 40% pada bulan Februari 2024. Wah, ini menjadi sentimen yang sangat positif nih untuk Dharma Polymetal, sehingga kedepannya kemungkinan laba bersih Dharma Polymetal akan lebih tinggi lagi ya guys ya. Nah, lalu kalau misal kita baca di berita ya guys ya melalui bareksa.com, di mana perusahaan komponen otomotif grup Triputra milik TP Rahmat yaitu Dharma Polymetal ini berpotensi terdorong ya dari pemangkasan suku bunga acuan. Nah, kalau misalkan ada pemangkasan terhadap suku bunga acuan The Fed ataupun suku bunga acuan Bank Indonesia, ini bisa sangat berdampak positif terhadap saham-saham di sektor otomotif ya guys ya. Baik itu dari penjualan mobil ataupun penjualan otomotif lainnya ya, seperti motor dan juga electric vehicle seperti itu. Tapi kemungkinan besar ya The Fed itu belum akan menurunkan suku bunga dan masih mempertahankan tingkat suku bunga yang saat ini. Tapi kedepannya kemungkinan The Fed itu akan memangkas suku bunganya, dan semoga itu terjadi ya guys ya. Karena gini, kalau misalkan inflasi semakin tinggi dan suku bunga acuannya kembali naik ya karena inflasinya juga naik, nah ini
akan membuat ya IHSG ataupun saham-saham lain ya yang misalkan Nasdaq atau S&P gitu ya, bisa saja menurun gitu guys ya, bisa saja performa dari price actionnya itu turun gitu. Jadi akan banyak saham-saham yang turun kalau misalkan suku bunganya terlalu tinggi seperti itu. Dan para investor besar pastinya akan beralih ke aset-aset yang resikonya rendah ya, seperti obligasi dan lain-lain seperti itu. Jadi itu adalah korelasinya ya guys ya dengan pemangkasan suku bunga acuan. Oke guys, untuk Dharma Polymetal ya, Presidir Dharma Polymetal Irianto Santoso mengatakan perseroan mencetak laba bersih ya 611 miliar hingga 31 Desember 2023. Capaian laba itu melesat 55,2% secara year on year-nya dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Lalu Dharma Polymetal juga ini ya ada beritanya terkait akan memproduksi casing ini di Juli ya, di 26 Juli 2023 lalu, yang berarti ini kan akan ya, baru akan. Nah, sedangkan untuk saat ini sudah akan mengekspor ke Amerika Serikat, yang berarti sudah diproduksi secara massal juga gitu guys. Lalu dari sisi penjualan gitu guys, ini diprediksikan ya, optimis ya, Dharma Polymetalnya akan tumbuh 25% juga. Dan Dharma Polymetal masih melihat untuk prospek bisnis otomotif di tahun 2024 ini masih akan bagus ya. Jadi gini guys, perusahaan itu kan diisi ya oleh para analis, oleh para direksi ya, oleh para orang-orang pintar dan cerdas gitu guys ya. Bahkan ada yang lulusan S1, S2, S3, ibaratnya mereka punya analisa lah terhadap market yang mereka kuasai gitu guys ya. Nah, maka kita itu tinggal ikuti aja. Ya, tinggal ikuti aja kira-kira ini perusahaan arahnya mau kemana. Nah, tinggal kita nilai apakah apa yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah baik atau masih kurang. Itu dari laba bersihnya, dari fundamentalnya gitu guys ya. Jadi visi dan misi dari perusahaan ya tinggal kita ikuti aja arahnya kemana, dan kita nilai dari laba bersihnya. Kalau misalkan laba bersihnya naik, berarti strategi dalam berbisnis dari perusahaan yang kita beli sahamnya itu sudah tepat gitu guys ya, kalau tercermin dari laba bersihnya yang mengalami peningkatan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan Dharma Polymetal di 1 tahun terakhir ini masih ada kenaikan 33%. Jadi buat teman-teman yang investasi di Dharma Polymetal di 1 tahun lalu, ini masih floating profit, maksud saya masih floating profit ya, masih hijau di portonya. Meskipun dari Desember sudah turun 28%-an. Oke guys, kita akan bahas fundamentalnya guys ya. Dari valuasi, PE ratio di angka 8,5 kali, which is ini sangat menarik. Lalu dari PBV di angka 2,76 kali, dan PBV-nya juga sudah turun ya. Kemarin di angka 3 untuk PBV dari Dharma ini. Lalu dari sisi net income mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Untuk full year 2023 naik dari 394 miliar menjadi 612 miliar. Nah, ini juga ada peningkatan ya guys ya, yang cukup bagus. Lalu kita lihat dari rasio keuangan, memiliki cash 379 miliar, total aset 3,3 triliun, liabilitas 1,3 triliun, working capital 569 miliar, dan total ekuitas di angka 1,9 triliun. Jadi mana total liabilitas masih rendah ya, masih lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya, yaitu debt to equity ratio-nya di angka 70%-an, which is masih aman. Rasio hutangnya masih sangat aman. Kita cek dari profitabilitas, GPM atau gross profit margin di angka 15,58%, dan NPM atau net profit margin di angka 7,13%. Lalu kita akan lihat dari sisi return on asset di angka 18%-an, dan return on equity di angka 32,14% guys ya. Kita akan lanjut melihat dari financial income statement-nya ya. Di sini kalau misalnya teman-teman mau lebih lengkap lagi, boleh cek di laporan keuangannya. Ibaratnya ini adalah summary ya guys ya, dari laporan keuangan yang diupdate oleh sekuritas seperti itu. Jadi ada beban-beban ya, kita akan coba lihat beban-bebannya, apakah beban dari perusahaan ini ada berkurang atau malah naik gitu guys ya, untuk beban-bebannya. Dari total beban pokok penjualan ya, sebenarnya ada pengurangan atau ada penurunan nih dari 1,2 triliun menjadi 1 triliunan. Lalu kita lihat dari total beban usaha ada sedikit kenaikan ya, dari 53 miliar menjadi 83 miliar. Lalu beban lain-lain ini ada pengurangan atau ada penurunan dari 9 miliar menjadi 5 miliar. Lalu kita lihat juga beban pajak penghasilan juga turun ya, dari 46 miliar menjadi 19 miliar. Lalu ada laba bersih yang dapat diatribusikan ya untuk kuartal 4-nya
Di sini ya teman-teman bisa perhatikan ini adalah per kuartal ya guys ya. Kalau misalkan mau tahunan bisa dipindahkan ya ke annualize gitu ya. Di anualnya 2023 ya, laba bersih yang dapat diatribusikan ini mengalami kenaikan yang sangat bagus ya guys ya. Baik dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022, 2021 ini selalu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Meskipun di tahun 2020 sempat turun ya guys ya untuk laba bersih dari Dharma Polymetal, tapi ini tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 selalu mengalami kenaikan yang berarti perusahaan Dharma Polymetal ini sebenarnya masih terus growing ya, masih terus bertumbuh dengan pertumbuhan yang sangat bagus. Jadi dapat kita simpulkan penurunan yang terjadi di 3 bulan terakhir ya terhadap Dharma Polymetal, harga sahamnya turun 28,53%. Ini bisa menjadi kesempatan untuk kita menyerok bawah atau beli saham bagus di harga murah. Langsung saja kita ke teknikalnya ya. Untuk chartnya ya di sini kita akan lihat penurunannya terjadi ya sejak Dharma ini menyentuh area di 1730 per lembar saham. Lalu di tanggal 1 Desember ya tepat di awal Desember 2023 ini mulai ada koreksi ya, mulai terkoreksi 7%, lalu dia terus turun ya sampai di Maret ini kita perhatikan ya guys ya. Nah, sempat tertahan ya di beberapa hari terakhir ini di level 1090 per lembar saham ya. Teman-teman perhatikan di level 1090-an ya ini tertahan di area atau di harga 1090. Ya, di tanggal 5 Maret ya sempat turun 9%, lalu tanggal 6 Maret turun 0,46% dan tanggal 7 Maret ada kenaikan 5% ya guys ya. Jadi ada potensi Dharma Polymetal bisa naik kembali sebenarnya. Karena kita lihat ya dari stokastiknya juga di sini sudah oversold atau jenuh jual. Dimana ketika indikator ini sudah jenuh jual, biasanya akan ada kenaikan sampai dia overbought atau jenuh beli. Dan ketika ada jenuh beli, itu adalah pertanda bahwa akan ada koreksi. Ya guys, ya akan ada koreksi kembali, kemungkinan akan ada higher low juga kalau misalkan Dharma ini bisa lanjut naik. Apakah 3 hari ya Dharma Polymetal tertahan di 1090 menjadi konfirmasi yang kuat untuk kenaikan Dharma Polymetal? Tentunya kita harus bersabar ya guys ya, kita harus bersabar tunggu konfirmasi dia bisa tembus di atas 1170-an sampai di 1200-an ya untuk Dharma Polymetal, sehingga kita bisa lihat nanti di hari Rabu ya guys ya, karena kita kan akan libur cukup panjang ya, karena ada liburan Nyepi juga dan ada kita akan memulai ibadah bulan puasa ya di bulan suci Ramadan 2024 ini. Oke guys, gimana guys? Sudah siap puasa belum guys? Siap kayaknya ya, ini kan musim hujan ya, tapi terkadang musim hujan pun saat ini agak sedikit gerah gitu ya cuacanya. Kita kembali ya ke Dharma Polymetal. Jadi kalau misalkan Dharma ya, dia turun, misalkan turun ya besok di hari Rabu ya, turun di bawah 1090 per lembar saham, itu pertanda Dharma akan downtrend lagi, akan turun lebih dalam lagi. Tapi kalau misalkan Dharma dia bisa naik dari level penutupan hari ini di closing 1115 sampai 1120 sampai 1130 lah ya. Itu pertanda ya, ada pertanda bahwa Dharma Polymetal sebenarnya bisa rebound lagi, bisa bangkit lagi. Ya karena harga sahamnya ini sudah turun lumayan cukup dalam gitu guys. Dan PBV-nya pun ya sudah lumayan cukup murah gitu ya. Jadi untuk Dharma Polymetal kita akan cek nanti di hari Rabu ya. Kalau misalkan ada potensi kenaikan, kita bisa lihat kok ya di order book-nya ataupun di saat kita mau beli gitu ya di order book itu kita bisa lihat. Kalau misalkan masih banyak yang berjualan, teman-teman santai dulu aja, tunggu dulu ya. Siapa tahu dia tembus di bawah 1090-an. Kalau misalkan dia tembus di bawah 1090 berarti fix ini akan turun lagi ya. Kita bisa tunggu ketika dia mulai sideways di area bawah, maksud saya ya, sideways di area bawah itu ada pertanda ya, atau kita bisa ibaratnya mulai cicil beli gitu guys untuk saham Dharma Polymetal, karena Dharma pun ini adalah saham yang rutin membagikan dividen. Tapi kalau misalkan hari Rabu nanti naik, berarti terkonfirmasi bahwa Dharma sudah banyak yang mulai tertarik untuk melakukan pembelian karena dari stokastik sudah oversold atau sudah jenuh jual, yang berarti para investor sudah mulai membeli kembali saham Dharma Polymetal ya. Tinggal kita tunggu aja nanti di hari Rabu kira-kira kemana arah Dharma Polymetal.
boleh tulis teman-teman ya, boleh teman-teman tulis maksud saya di kolom komentar. Seperti itu guys ya. Kita lanjut ya melihat harga wajar saham Dharma Polymetal. IPS-nya di 130 per lembar saham. Dari pertumbuhan IPS ya, ada pertumbuhan 7,34% dibandingkan tahun 2021. Lalu kita lihat ya, kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Banyak sekali metode yang teman-teman bisa gunakan untuk menghitung harga wajar, tapi saya lebih memilih Benjamin Graham Fair Value method ya, karena ini bisa diupdate ya guys ya. Misalkan IPS-nya ada penurunan ya, kita tinggal update aja IPS-nya. Atau IPS-nya ada kenaikan, ada perbaikan dari kinerja, itu tinggal kita rubah lagi IPS-nya. Yang berarti nanti harga wajarnya pun bisa berubah-ubah tergantung dari kinerja laba bersih dan akan tercermin terhadap earning per share atau EPS-nya seperti itu. PBB saat ini di angka 2,76 kali dan value per lembar sahamnya di angka 404 kali. Oh yes, langsung saja kita lihat ya guys ya, harga wajar dari saham Dharma Polymetal ini yaitu di harga wajarnya ya, yaitu di harga 1.462 per lembar sahamnya, sedangkan harga saat ini di 1.115 per lembar saham dengan margin of safety di angka 23,74% ya guys ya. Yang berarti saham Dharma Polymetal masih dalam kategori yang cukup murah. Kalau misalkan kita lihat ya dari penurunan yang sudah terjadi, kita bisa kategorikan ini adalah saham bagus yang sedang diskon harganya seperti itu ya. Ya meskipun diskonnya agak gede-gede banget ya, hanya 23%-an aja. Lalu kita nilai juga dari IPS kali 10 ya, di sini 1.300-an yang berarti masih ada upside, dan IPS kali 20-nya di angka 2.600 ya. Tadi kita lihat Dharma Polymetal itu sampai di harga berapa guys? Ya di 2023 ya, ini sempat tembus ke harga ini guys, 1.700-an ya. Jadi upside-nya masih lumayan cukup tinggi nih guys. Kalau misalkan bisa naik ya ke 1.700-an, tentunya upside-nya masih sangat menarik untuk Dharma Polymetal. Langsung aja kita cek ya, upside-nya nih sampai berapa sih ya. Kalau misalkan sampai dari harga saat ini ke 1.700 ya. Kita bulatkan aja guys ya. Ya ada upside 52% guys. Ya upside-nya 52%, ya minimal teman-teman kalau misalkan beli di harga saat ini dapatlah 50%-an. Ini kan 52% ya. Jadi ya semoga nggak telat beli gitu guys. 52,6% ya. Jadi ya minimal dapatlah 40-50% masih dapat lah ya seharusnya. Kalau misalnya teman-teman beli di harga saat ini dan tiba-tiba pas beli langsung naik, itu kan enak sebenarnya guys ya. Kita beli langsung naik itu sebenarnya enak gitu. Jadi nggak nunggu lama untuk rebound seperti itu. Oke guys, jadi sini Dharma ya, Dharma. Kita akan lihat ya untuk prediksi dividennya, kita langsung buka aja. IPS-nya ada kenaikan dari tahun sebelumnya, dari 84 per lembar saham ke Rp130 per lembar saham. Dengan DPR 23-25%, maka potensi dividennya itu Rp30-33 per lembar saham. Dengan dividen yield 3%-an. Nah teman-teman tinggal lihat aja dari dividen yield dan juga potensi upside 55%. Dividennya hanya 3%, tapi potensial upside kenaikan Dharma ini mencapai 52%, yang berarti kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk investasi di Dharma Polymetal, ini harus capital gain approach ya, jangan dividen approach seperti itu, karena dividennya kecil ya, hanya 3%-an aja. Kalau misalnya kita bandingkan dengan dividennya batu bara, wah kalah jauh guys ya, kalah jauh. Jadi Dharma Polymetal kita anggaplah dividennya ini hanya untuk ini guys, hanya untuk pengaman aja gitu guys ya. Jadi tetap ya capital gain approach ya untuk Dharma Polymetal ya, karena potensial upside 52% dibandingkan dividen hanya 3%-an untuk dividen yieldnya. Untuk saham-saham sektor otomotif ya guys ya, ada SMSM, Auto, Astra International, Dharma Polymetal, dan kalau misalkan ada lagi boleh teman-teman ini ya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. IMAS juga kayaknya, IMAS penjualan ya, penjualan mobil ya. Sektor otomotif apa aja guys? Boleh tulis di kolom komentar ya kalau misalkan ada yang kelewat ya guys ya, dari yang sudah saya sebutkan di sini. Nah teman-teman tinggal pilih aja mau saham yang mana gitu guys ya. Saya sarankan sih jangan terlalu banyak ambil saham, jangan terlalu banyak beli saham yang sama di satu sektor gitu guys ya. Ya maksimal 2 aja gitu guys ya. Misalkan teman-teman dananya udah besar nih ya. Mencari saham bagus tapi harganya murah itu kan agak susah sebenarnya guys ya, kecuali ada penurunan baru teman-teman bisa beli sebuah saham di harga murah, itu baru bisa dilakukan.
Kalau misal teman-teman dananya sudah besar, misalkan ya diversifikasi di 6 saham, misalkan gini, 2 saham di sektor perbankan, 2 saham di sektor batubara, 2 saham lagi bebas, misalkan mau otomotif atau mau consumer good, ya bebas gitu guys ya. Itu tergantung strategi teman-teman. Tapi saya sarankan ya jangan terlalu banyak gitu guys ya, jangan terlalu mendominasi lah satu sektor itu ya. Misalkan 6 saham gitu, teman-teman masukin uh, perbankannya di 4 saham atau batubaranya 4 saham. Boleh-boleh aja, tapi sebenarnya nanti kalau misalkan satu sektornya tumbang atau satu sektornya sedang melemah, ada sektor lain yang sedang naik gitu guys ya, dan kita bisa crossing-crossing. Nah, dari crossing ini juga kita bisa mendapatkan keuntungan. Misalkan gini, teman-teman punya saham perbankan. Perbankan kan akan bagi dividen ya di bulan Maret April ya, Maret April lah pokoknya. Maret April misalkan teman-teman dapat dividen dari perbankan ya, teman-teman masukkan dividen itu ke saham batubara gitu guys ya, ke saham batubara yang teman-teman punya. Entah itu Adro, PTBA, BSSR, ITMG, UNTR, saya nggak tahu gitu guys ya, teman-teman portfolionya apa aja saya nggak tahu. Jadi silahkan itu dimasukkan dividennya. Ya mungkin sebagian ada yang mau dibelanjakan, boleh-boleh aja gitu guys ya. Tapi untuk compounding interest sebaiknya dividen itu dibelanjakan lagi saham gitu guys. Misalkan dari dividen perbankan, teman-teman belikan ke saham batubara. Dan sebaliknya, ketika nanti batubaranya lotnya kan nambah, tadi kan kita beli lagi kan pakai uang dividen kan, berarti lotnya nambah dan dividennya semakin besar. Nah, dividen dari perbankan, dividen dari batubara itu kita crossing lagi, kita belikan lagi ke saham perbankan dan seterusnya seperti itu. Saya rasa akan lebih ini guys, akan lebih mempercepat gitu ya untuk kita bisa financial freedom dari dividen saham seperti itu. Kalau saya sih memang fokusnya ya yang pertama adalah saham perbankan, yang kedua adalah saham batubara, yang ketiga adalah baru saya cari lagi random gitu ya. Misalkan 2024 saham konstruksi yang naik, ya udah saya cari ke saham konstruksi. Bisa TOTL, bisa NRCA gitu guys. Itu saham konstruksi yang saya suka. Lalu kalau misalkan 2024 ini yang naik adalah saham CPO, oh ya udah kita ke CPO gitu guys. Ya, seperti itulah. Ya sesuai dengan tren lah, kita jangan melawan market ya, karena akan sangat sulit untuk kita bisa bertumbuh kalau misalkan kita melawan arus. Tapi kalau misalkan kita mengikuti arus, ya kemungkinan besar portfolio kita juga akan menghijau ya guys ya, seperti rumput tetangga. Oke guys, jadi saya ada sedikit problem ya guys ya, kalau misalkan teman-teman paham gitu ya. Saya kan pakai OBS ya, saya pakai OBS Studio untuk recording gitu ya. Nah, tapi kenapa video-video yang saya buat itu selalu terpotong guys ya di beberapa menit terakhir? Ya ada mungkinlah 5 menit terakhir gitu ya selalu terpotong. Itu kalau misal teman-teman tahu ya dan juga paham, boleh tulis di kolom komentar ya guys ya, karena saya cari di YouTube memang tidak ada gitu. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.